dan keelokannya ya, seperti sebuah negeri di atas awan, sebuah jejak reruntuhan ya. Diduga di sini, coba nanti kita ulas satu persatu. Ya pemirsa, kali ini kita berada di sebuah lereng Gunung Penanggungan yang sangat permai dan sangat indah. Coba keindahan dan keelokannya ya, seperti sebuah negeri di atas awan. Coba dilihat di sana. Lah, jadi di sebelah kiri itu adalah bukit Bekel ya, yang kemudian di tengah itu adalah bukit Penanggungan. Jadi Gunung Penanggungan itu dikelilingi bukit-bukit seperti bukit Bekel itu di keempat penjuru arah mata angin, sehingga kemudian Gunung Penanggungan inilah dikenal pada masa kuno selain Mandala, pusat akademi era kerajaan Majapahit gitu ya, itu kemudian dikenal juga dengan Pancawali Krama. Juga kemudian di sisinya seperti ini ya, ada bukit-bukit yang lainnya ya, misalnya Bukit Jambe yang ada di sebelah sini kemungkinan ya. Coba kita telisik di sekitar persawahan yang sangat indah dan permai ini di lereng Gunung Penanggungan. Nah ini Gunung Penanggungan sendiri memiliki peranan penting ya dalam kemudian sejarah peradaban kuno. Sejak Rakai Watukuro Dia Balitung atau dalam prasastinya Rakai Garuda Muka Dia Balitung menancapkan prasasti tulangan di desa Wotan Mas Jedongoro, Kabupaten Mojokerto, yang berisi tentang penetapan sebuah tanah perdikan dan sebuah bangunan suci yang ada di Tulangan tahun 910. Kemudian di sebelah timur Empu Sindok tahun 929 menancapkan prasasti Cunggrang yang memberikan kemudian kebebasan warga masyarakat desa Cunggrang dibebaskan dari segala pajak dan pungutan, sebagai gantinya kemudian untuk merawat bangunan suci Sang Hyang Pancuran Ipawitra, Sang Hyang Asrama Patapan Ipawitra, dan Sang Hyang Prasada atau sebuah candi Isilunglung. Jadi di sebuah candi yang bernama Silunglung. Ya, coba kita lihat ya, dan ternyata di sana itu ada semacam cungkup kecil ya, berarsitektur gaya kerajaan Majapahit ya, pucuknya berwarna kuning keemasan sebagai kemudian motivasi inspirasi tentang kejayaan dan masa-masa keemasan di masa lalu ya, termasuk sebuah kemudian genting dan 4 buah pilar ya penyangga sebagai sokok gurunya. Siapa sangka di tengah-tengah ada semacam batu prasasti atau arca yang sangat menarik ya. Namun kemudian di sini sebenarnya lokasinya jauh dari perkampungan. Jalannya itu masih makadam sehingga kendaraan masih geronjal. Ya meskipun geronjal, kita di sini coba bisa menikmati keindahan panorama Gunung Penanggungan yang sangat indah gitu ya. Kita coba berjalan. Di sini di pinggir jalan ini kita sudah menemukan fragmen batu bata kuno era kerajaan Majapahit ya, batu bata kuno besar. Kemungkinan memang di sini dahulu ada semacam bangunan suci, berjajar asrama-asrama, petirtaan para biku dan bikuni ya, terutama kemudian sebuah kondisi Mandala Kadewa Guruan. Tentunya pada masa-masa kejayaan di era kerajaan Majapahit dahulu ya. Nah ini, coba kita lanjutkan karena batu batanya sudah kita temukan. Jadi setelah kemudian pada masa Empu Sindok kemudian pembangunan secara besar-besaran, ada rentang waktu yang sangat panjang setelah pembangunan Candi Petirtaan Jolotundo tahun 979 ya. Setahun dalam inskripsinya itu tahun 899 atau tahun 977. Nah, tahun 977 masa Medang diduga masa Raja Sri Isanah Tunggawijaya, yaitu putri mahkota atau putri Empu Sindok yang menggantikan ayahnya Empu Sindok yang menjadi raja dengan Pangeran Bali Lokapala. Ini diduga masa-masa pembangunan dari Petirtaan Jolotundo ya. Yaitu setelah itu kemudian setelah abad ke-10 ini, abad ke-11, abad ke-12, abad ke-11 kita lihat di lereng timur itu ada kemudian asrama di belahan, yaitu Gapura Jedong 1, Gapura Jedong, Gapura Belahan 1 dan Gapura Belahan 2, serta kemudian Petirtaan Sumber Tetek abad ke-11 Masehi ya. Ini
diduga kemudian petirtaan ini merupakan candi pendarmaan untuk menaruh abu jenazah dari Raja Airlangga. Setelah itu di abad ke-12 ya, masa Kadiri tidak banyak sekali, melainkan ada prasasti di Ketapang Rame di Trawas. Kemudian pada masa-masa Singosari juga tidak banyak candi-candi dibangun. Namun yang sangat istimewa pada masa kerajaan Majapahit dibangun ratusan punden berundak-undak, percandian, gua-gua pertapaan, altar-altar permujaan. Dan yang paling indah ada di lereng itu, di lereng Gunung Bekel, Candi Kendali Sodo. Ya, di situ reliefnya itu berkisah tentang pengembaraan Panji bersama istrinya Chandra Kirana, serta ditemani dua kadeyan, Punta dan Kertala ya. Yang saat ini Punta dan Kertala itu menjadi semacam Semar dan Petruk atau Punokawan. Kemudian ada Bima yang masuk ke dalam samudra bertarung dengan ular naga untuk mencari air amerta. Kemudian juga ada Arjuna bertapa digoda 7 bidadari ya. Termasuk kemudian cerita-cerita ini terpahat di Candi Yuda, Merak, Penanggungan, Candi Selokelir, Candi Lura, Candi Cari, Canda Wisnu, Candi Siwa, Candi Guru. Banyak sekali percandian yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Coba kita lanjutkan. Sehingga meskipun hampir senja pada masa-masa akhir Majapahit, diduga memang masih banyak ya candi-candi yang dibangun, terutama Candi Yuda, Candi Merak, Candi Penanggungan di jalur pendakian via Genting, Wotan Mas Jedongoro. Ini adalah candi-candi yang dibangun pada tahun 1511. Jadi awal abad ke-16 diduga Majapahit itu masih ada sebagai kerajaan penyokong untuk pembangunan candi-candi ini gitu ya. Nah, bahkan diduga ada semacam jalur suci dari Trowulan, ibu kota istana kerajaan Majapahit, menuju Gunung Penanggungan yang dikenal dengan jalur Tirta Yatra atau Dharma Yatra. Coba di sini, apa sebenarnya yang ada di sini ya? Monggo. Nah, iya ini. Jadi pohon gelitu ya dengan warna daunnya seperti warna tembaga, yang di bawah sana ternyata persawahan yang sangat indah gitu ya. Jika kita maju akan kita lihat keelokannya. Ada gunung, ada sawah, ada sungai-sungai pepohonan dan kandang-kandang sapi banyak. Nah, coba di sini. Nah, ini sangat indah sekali ya. Pohon petai itu ternyata sangat indah sekali. Nah, lihat, belum berbuah, pohon nangka buahnya sangat besar-besar. Dan di sana itu ternyata puncak Gunung Penanggungan selalu berselimut kabut. Nah, sehingga kemudian banyak catatan-catatan yang mengatakan Gunung Penanggungan selalu berselimut kabut. Coba kita masuk kepada spot jejak reruntuhan ya. Diduga di sini, coba nanti kita ulas satu persatu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Aduh. Jadi Ong Wilahing sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kacang, sekaring mayang. Ternyata kemudian di depan kita itu apa yang kita dapati? Banyak sekali pinggiran-pinggiran batu candi, balok-balok batu candi, batu-batu dakon, dan diduga yang ada di tengah itu masyarakat mengenalnya sebagai batu ebek. Beberapa para peneliti juga menyebut ini adalah sebagai semacam bakalan prasasti atau prasasti unfinished gitu ya, atau semacam tugu batu, batu peringatan, persajian, altar pemujaan, atau juga kemudian batu simbol kesuburan. Lah, di sini coba kita lihat ya, ada temuan-temuan baru yang ditemukan oleh masyarakat di persawahan-persawahan sini yang kemudian dikumpulkan di lokasi ini. Nah, di sini ya. Nah, ini coba kita zoom. Banyak sekali ini adalah pinggiran-pinggiran candi, balok-balok batu candi. Yang di belakang ini ada semacam lumpang batu tempat magis ya untuk persajian. Di situ ada batu gurit, nah yang sangat indah, beberapa batu dakon yang menandakan batu persajian, titi mongso, peringatan, juga lambang-lambang kesuburan serta tempat duduk arwah-arwah leluhur. Lah di sini ini yang temuan terbaru adalah Jala Duara ya. Jala Duara ini adalah temuan terbaru atau kemudian talang air
gitu ya. Jadi ini untuk mengairkan air yang dugaan kita seperti awal kita penjelasan tadi, ini dahulu ada semacam tempat pemujaan bersanding dengan asrama-asrama, petirtaan sebagai kemudian tempat untuk mandi suci gitu ya. Dan di sini karena memang banyak sumber mata air, kemudian banyak sekali kemudian persawahan, dan diduga di sini memang banyak sekali simbol-simbol yang mengingatkan pada lambang-lambang kesuburan. Nah, lambang-lambang kesuburan. Dan sini ini kemudian temuan terbaru lumpang batu yang diangkat oleh masyarakat ya ke atas ini ya. Nah, ini lumpang batunya pecah sayangnya ya ini ya. Nah, ini diduga kemudian memiliki makna para wanita-wanita Jawa dahulu itu kemudian menumbuk biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan atau umbi-umbian ya. Lah ini, dan memang wanita-wanita dahulu memiliki sumsum tulang yang sangat kuat gitu ya. Karena selalu menggunakan aktivitas sehari-harinya mulai dari menanam padi, menyiangi padi, memanen padi, kemudian menumbuk padi menjadi beras, menanak nasi, sampai kemudian menghidangkan ke keluarganya. Ini adalah aktivitas wanita-wanita di masa kuno, termasuk kemudian menjahit, menenun, membuat gerabah atau tembikar. Ini juga dilakukan oleh para wanita-wanita di masa kuno. Termasuk kemudian selain kemudian yang berurusan dengan dapur, kasur, dan sumur, para wanita juga memiliki peranan penting dalam politik dan pemerintahan. Misalnya Ratu Tribuana Tunggadewi menjadi Maharani Majapahit, Prabu Istri Suhita menjadi Rani di Majapahit. Kemudian juga banyak kemudian sekitar 12 Rani, baik Rani daerah maupun pusat pada masa kerajaan Majapahit. Bahkan di dalam sumber-sumber prasasti ada juga semacam kemudian perempuan memiliki peranan sebagai penghulu saluran air ya, irigasi, yang dikenal dengan hulu air kebi. Nah, berarti hulu air kebi ini adalah semacam mantri yang ada di desa untuk mengatur urusan irigasi yang saat ini itu bernama Tuwowo lah itu. Jadi di sini ada tinggalan-tinggalan leluhur kita yang sangat luar biasa sekali. Yang ini saat ini menjadi punden dari dusun ini ya, asal usul atau kemudian Sambau Rekso atau leluhur dari desa ini. Ternyata diduga dahulunya tanah-tanah di sini memiliki semacam privilege ya dengan adanya sebuah bangunan suci. Diduga kemudian pada masa kerajaan kuno, terutama pada masa kerajaan Majapahit, desa-desa ini dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Sebagai gantinya masyarakat dahulu itu untuk kemudian bergotong royong merawat sebuah bangunan suci. Dengan adanya beberapa jaladuara, umpak-umpak batu, di sini dahulunya kemungkinan memiliki 4 fungsi pada masa peradaban Majapahit ya, sebagai fungsi pemujaan, sebagai fungsi persajian, sebagai fungsi pertapaan, dan sebagai yang keempat adalah sebagai asrama kadewa guruan. Semoga kemudian situs ini tetap memberikan inspirasi, motivasi bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang akan sebuah kejayaan dan peradaban yang sangat besar pada masa lalu, yang mampu menyatukan Nusantara, mampu mengusir bangsa Mongol, mampu mengusir bangsa-bangsa asing di masa leluhur kita dahulu. Ini merupakan sesuatu yang jati diri banget bagi kemudian kita semua. Semoga bermanfaat.